Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari Senin ya. Jadi, pelajaran pertama di hari Senin yaitu adalah pelajaran matematika ya. Nah, untuk pelajaran matematika, hari ini kita akan belajar mengenai latihan ulangan pada bab 3 ya. Bahasannya yaitu mengenai tentang denah dan juga skala ya. Nah, anak-anakku sekalian, coba sekarang kalian cari buku ESPS Matematika kalian di rumah ya. Siapkan buku ESPS Matematika kalian ya. Lalu, kalian buka nih ya di latihan ulangan bab 3 di halaman berapa ini? Nah, ini ya, halaman 76. Coba dicari ya, halaman 76. Coba sudah ketemu belum? Nah, di sini ada latihan ulangan bab 3 paket 1 ya. Nah, tugas matematika hari ini yaitu kalian mengerjakan ini ya, Nak. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga soal pada nomor 7 ya. Nah, untuk soal pada nomor 1 dan nomor 5, kalian bisa langsung mengerjakannya di buku paket ya. Bisa langsung kalian isi. Tapi, untuk soal nomor 7, ini merupakan soal hitungan ya, soal cerita. Jadi, kalian harus menghitungnya dulu di buku tulis kalian. Nah, untuk itu Ibu minta hitungnya pakai cara penyelesaian ya. Jadi nanti kumpulin untuk soal yang nomor 7 ini adalah cara perhitungannya ya dan juga hasilnya. Jangan langsung isinya aja ya. Sedangkan untuk yang nomor 1 sampai nomor 5 kalian bisa langsung kirimkan hasil isian kalian ya, jawabannya apa bisa langsung dipoto di buku paketnya. Tapi untuk yang nomor 7 itu harus pakai caranya ya. Nah, biar kalian mudah bagaimana Bu cara mengerjakannya, di sini Ibu akan kasih clue ya. Di sini Ibu akan kasih bantuan kepada kalian bagaimana cara menjelaskannya. Jadi Ibu akan jelaskan dulu ya sedikitnya ya. Nah, coba lihat di sini di halaman 76 ya, Nak. Halaman 76, latihan ulangan bab 3 paket 1. Kita langsung aja ke nomor 1-nya ya. Di sini ada sebuah peta ya. Lihat di sini, pilihlah jawaban paling tepat. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4, perhatikan letak beberapa tempat berikut. Jadi di sini adalah sebuah denah yang terletak pada bidang koordinat ya, Nak. Kita udah belajar itu sebelumnya ya. Nah, coba sekarang kalian ingat-ingat lagi yang begini kayak gimana sih cara ngerjainnya? Nah, ini berkaitan dengan arah mata angin ya. Coba kalian masih ingat nggak arah mata angin? Iya, kalau di atas itu utara ya. Kalau di bawah namanya selatan. Kalau di sebelah kanan namanya timur ya. Kalau di sebelah kiri namanya barat ya. Sedangkan yang di sini nih agak menyerong ke atas sebelah kiri namanya apa? Yo. Di sini nggak ada, Ibu tuliskan apa? Iya, barat, laut. Iya, benar. Kalau yang menyerong ke sebelah kanan, di sebelah atasnya namanya apa? Iya, benar. Namanya timur laut ya. Nah, ini Ibu singkat aja jadi TL ya, timur laut. Biar muat ya, nggak kepanjangan. Nah, kalau menyerong ke bawah sebelah kanan namanya apa, Nak? Iya, namanya adalah tenggara ya. Nah, sedangkan arah mata angin yang menyerong ke sebelah kiri tapi ke bawahnya itu namanya barat daya ya. Nah, arah mata angin ini masih kita gunakan ya untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi arah mata anginnya ya. Nah, langsung aja kita kembali ke sini. Lihat denah ini ya, denah pada bidang koordinat ini. Di sini ada gambar apa ini?
Oh iya, rumah Dewi ya. Terus ada rumah sakit, ada bengkel, ada sekolah, ada rumah Bayu, ada toko kue, toko buku, dan juga taman ya. Nah, letak dari tempat serta bangunan ini itu ada pada bidang koordinat ya. Nah, kalau dia mendatar itu diisi dengan huruf ya. Dari huruf A sampai dengan huruf H ya. Sedangkan jika dia tegak ke atas itu diisi dengan angka ya, titik koordinatnya sebagai angkanya ya. Jadi kalau mendatar ini kan kalau di bidang koordinat namanya sumbu X ya. Nah, di sumbu X pada bidang koordinat ini diisi dengan huruf ya. Sedangkan yang tegak ke atas ini sebagai sumbu Y diisi dengan angka. Dari angka 1 sampai dengan angka 5 ya. Nah, sekarang coba kita langsung aja gimana Bu untuk menjawab soal nomor 1. Coba kalian lihat di soal nomor 1 ya. Di sini soalnya sekolah berada pada koordinat berapa? Titik-titik nih. Sekolah. Coba kalian cari bangunan yang bergambar sekolah. Yang mana ya yang sekolah? Iya, benar. Yang sekolah letaknya di sini. Kalau sekolah letaknya di sini, di mana letak koordinatnya? Tinggal kita tarik aja garis ke bawah dan juga garis ke samping. Nih, nanti akan ketemu apa tuh ya? Coba kalian langsung pilih aja jawabannya yang tepat yang mana ya. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kalau letak sekolahnya ada di sini ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang nomor 2-nya ya. Jadi di sini Ibu hanya menjelaskannya saja, tapi Ibu tidak akan memberitahu apa isinya ya. Kalian harus tetap berpikir apa isi yang tepatnya ya. Nah, coba lihat di sini nomor 2, tempat yang berada pada bidang. Oh ya. Maaf, tempat yang berada pada koordinat H,5 adalah apa? H,5. H itu kan ini ya nak. Terus 5-nya itu ini. Nah, coba kita tarik garis satu persatu ke atas untuk H-nya dan tarik garis satu persatu ke samping untuk angka 5-nya. Nanti akan ketemu tempat apa itu ya? Bangunan apa namanya? Coba kalian amati di denah kalian ya, di buku paketnya. Nanti kalian pilih jawaban yang tepatnya. Apakah yang A, B, C, atau yang D ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke nomor 3. Toko buku berada di arah titik-titik dari bengkel. Nah, kita mau mencari toko buku nih. Toko buku yang mana sih, Nak? Nah, toko buku itu adanya yang ini ya. Di sini letak toko buku dan di sini adalah letak bengkel. Nah, kalian harus tahu dulu yang mana sih tempat yang mana yang menjadikan titik acuannya. Apakah yang toko bukunya atau yang bengkelnya? Nah, kalau ada soal yang bentuknya seperti ini ya nak, ada 2 tempat nih, ada toko buku dan ada bengkel ya. Nah, kalau ada kedua tempat, jadikan tempat keduanya itu sebagai titik acuan. Berarti yang jadi titik acuannya apa? Iya, bengkel yang akan kita jadikan titik acuannya ya. Itu kita akan mengamati si arah mata anginnya ini kita akan tujukan ke bengkel untuk mengetahui letak toko buku ya. Nah, di sini Ibu biar kalian kebayang Ibu sudah membuat arah mata angin yang bisa kita tempatkan di mana saja ya. Coba lihat di sini. Toko buku berada di arah titik-titik dari bengkel. Tadi bengkelnya kita jadikan titik acuan ya. Jadi arah mata anginnya coba kita taruh di tempat bengkel itu. Nah, kita mau mencari arah dari toko buku kalau kita jadikan bengkelnya sebagai tempat acuan. Berarti toko buku itu kan berada di sebelah kanannya bengkel ya. Nah, kalau sebelah kanan bengkel namanya
arah mata angin apa itu? Coba kalian lihat. Kalau di atas itu utara, di bawah itu selatan, kalau di kanan itu timur, kalau di kiri itu barat. Ya, nah kalau menyerong ke atas namanya barat laut, menyerong ke atas sebelah kanan namanya timur laut, kalau menyerong ke bawah sebelah kanan namanya tenggara, dan kalau menyerong ke bawah sebelah kiri namanya barat daya. Nah, toko buku ini terletaknya di sebelah kanannya bengkel. Maka, nama arah mata anginnya apa ya? Nah, coba kalian amati ya. Coba, kalian pilih jawaban yang tepatnya. Apakah A, B, C, atau D ya? Nah, sekarang coba kita amati soal nomor 4. Tempat berikut yang tidak berada di sebelah tenggara bengkel ya. Nah, berarti masih titik acuannya masih bengkel nih sebagai titik acuannya ya. Kita mencari tempat yang tidak berada di sebelah tenggara bengkel. Berarti yang tidak ya, yang bukan di sebelah tenggara bengkel. Nah, lihat tadi bengkel itu letaknya di sini ya. Kita jadikan lagi si bengkelnya itu titik acuan. Jadi kita taruh si mata anginnya ini terletak pas di bengkel ya. Karena bengkel sebagai titik acuan. Tadi kita mau mencari apa sih? Nah, lihat. Tempat berikut yang tidak berada di sebelah tenggara bengkel ya. Lihat, tenggara itu adanya menyerong ke sebelah kanan bagian bawah. Nah, ada tempat apa aja itu? Ada sekolah ya, ada rumah Bayu dan juga toko kue ya kan? Ada 3 tempat ini. Berarti yang tidak ada apa nih ya? Coba kalian pilih yang tidak ada pada bagian tenggara bengkel. Apakah A, B, C, atau D ya? Nah, itu jawabannya. Coba kalian pikirkan ya. Sekarang coba kita lanjut ke nomor 5. Nah, tadi kita udah menyelesaikan ya nomor 1 sampai nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita sudah tidak lagi memakai denah ini, tapi kita akan memperhatikan bidang koordinat ini ya. Jadi di bidang koordinat ini ada 4 buah titik nih. Nah, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada sebuah bidang koordinat, kalian perlu memperhatikan sumbunya ya. Di dalam bidang koordinat itu ada 2 sumbu. Ada yang namanya sumbu X yang mendatar ya. Nah, ini namanya sumbu X. Sedangkan yang tegak ke atas dan ke bawah ini namanya sumbu Y ya. Nah, kan ada Y-nya nih ya. Nah, yang perlu kalian ingat, titik pertemuan, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y yang berada di tengah-tengah ini ya, sebagai pemisah antara daerah kanan juga daerah kiri, antara daerah sebelah atas dan juga daerah sebelah bawahnya ya, pemisahnya. Nah, pemisahnya ini sebagai titik 0 ya. Jadi kalau di sebelah kanan sumbu X itu adalah bilangan positif. Jadi dari angka 1 sampai dengan angka 6 ya. Kalau di sebelah kirinya sumbu X itu angka negatif ya. Jadi di depan angka itu ada tanda kayak pengurangan begini ya. Ini namanya bilangan negatif ya. Negatif 1 sampai negatif 6. Lalu untuk yang sumbu Y-nya ya, di bawah daerah bawah angka 0 ya. Di daerah bawah sumbu Y itu juga merupakan angka negatif ya. Dari angka negatif 1 sampai angka negatif 4. Kemudian daerah sebelah atas sumbu Y itu merupakan angka positif ya. Dari angka positif 1 sampai positif 6 ya. Nah, kita akan coba menentukan letak keempat titik ini berdasarkan soalnya. Coba kita lihat di sini. Soal nomor 5. Koordinat titik C dan D berturut-turut adalah berapa titik koordinatnya? Nah, coba Ibu contohkan ya.
titik D itu terletak di sini ya. Dan titik C terletaknya di sini. Nah, lihat di sini titik C dan titik D berturut-turut ya. Jadi jangan kebalik, D dulu baru C. Enggak ya, kalau berturut-turut berarti kita lihatnya dari C dulu baru D-nya ya. Lihat di sini titik C ini letaknya di sini. Nah, kalau begini tinggal kita tarik dulu ke sumbu X. Sumbu X itu letaknya di sebelah atas apa di sebelah kanannya C? Iya, sumbu X itu adanya di sini kan, yang mendatar. Berarti biar kita ketemu ke mendatar, kita harus tarik garisnya ke atas ya. Nanti kita akan ketemu angka ini. Nah, lalu kita baru ke sumbu Y-nya ya. Sumbu Y itu adanya di yang tegak ini ya, yang tegak ke atas dan ke bawah. Berarti kita harus tarik garisnya ke kanan ya, biar ketemu sama garis sumbu Y-nya ya. Kita harus tarik garis ke kanan, nanti akan ketemu. Nah, bilangan ini ya. Maka C itu terletak pada koordinat berapa? Bacanya dari sumbu X baru sumbu Y-nya ya. Berarti ini, koma, ini ya. Itu untuk yang C-nya. Kemudian yang D-nya. Lihat titik D itu adanya di sini ya. Lihat, kita harus bacanya dulu dari sumbu X-nya ya. Nah, dari titik D ke sumbu X berarti kita harus tarik garis ke atas. Ketemu angka ini. Ya, setelah itu kita harus ketemu sama garis Y. Nah, biar titik D ini ketemu sama garis Y, kita harus tarik garis ke sebelah kiri, ya, ke samping. Nanti akan ketemu titik ini. Berarti titik D itu berada di koordinat apa? Titik apa? Iya, angka ini, koma angka yang ini ya. Berarti jawabannya kalian pilih tuh ya. Titik C dulu, yang mana nih ya kan? Terus titik yang D-nya. Di mana titik koordinatnya ya? Jangan sampai kebalik. Kalian pilih jawabannya. Apakah yang A, B, C atau yang D ya? Nah, itu untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Ibu sudah jelaskan. Kalian tinggal pikirkan saja jawaban yang tepatnya, oke? Nah, sekarang lanjut coba kalian buka buku kalian di halaman 77 ya. Di bagian sebelahnya. Tadi kan 76. Sekarang coba kalian amati buku kalian di halaman 77 ya. Nah, untuk nomor 6 kita lewat aja. Tidak perlu kalian kerjakan ya. Jadi tugasnya langsung kerjakan yang nomor 7 ya. Nah, di nomor 7 ini soalnya begini nak. Jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 6 cm, skala peta adalah titik-titik berapa ya. Nah, biar kalian gak bingung, di sini Ibu akan mengajarkan cara mengerjakannya seperti apa. Coba kalian siapkan buku tulis kalian untuk mengotret dari soal nomor 7 ini ya. Di sini juga Ibu akan kotret di catatan Ibu ya, di kertas. Nomor 7 ya nak. Jadi kita tulis nomor 7. Nah, ingat dalam mengerjakan sebuah soal yang bentuknya panjang begini, kita harus tahu dulu apa yang diketahuinya dan juga yang ditanyakannya ya. Jadi kita cari dulu yang diketahuinya. Diketahui. Nah, yang diketahuinya apa nih nak? Nah, biar kita tahu, kita baca lagi soalnya ya. Jarak kedua kota sebenarnya adalah 120 km. Nah, 120 km ini apa? Iya, jarak sebenarnya ya. Berarti kita tulis di sini jarak sebenarnya atau Ibu singkat sebagai apa kemarin jarak sebenarnya, masih ingat? Iya, kita tulis sebagai JS ya. Jadi JS itu adalah jarak sebenarnya sama dengan berapa jarak sebenarnya di sini? Iya, 120 km. Jadi kita tulis di sini 120 km ya. Lalu kita cari lagi, apakah ada yang diketahuinya lagi? Kita lihat lagi soal nomor 7. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 6 cm. Berarti 6 cm ini sebagai apa? Iya, jarak pada
peta ya. Berarti kita tulis di sini jarak pada peta. Kita tulisnya sebagai JP ya. Nggak apa-apa, disingkat aja ya. JP itu adalah jarak pada peta. Sama dengan berapa tadi jarak pada petanya? Ini ya, 6 cm. Kita tulis di sini 6 cm ya. Nah, ini yang diketahuinya. Ya, ada 2 yang diketahuinya. Tinggal kita tuliskan yang ditanyakan ya. Ditanyakan. Nah, yang ditanyakannya apa sih dari nomor 7? Coba kita baca lagi kelanjutan dari soal nomor 7. Skala peta adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus mencari apa nih? Benar, kita harus mencari yang namanya skala. Jadi yang ditanyakannya adalah skalanya ya. Skalanya berapa sih, Bu? Nah, ini yang harus kita cari ya, skalanya. Berarti yang ditanyakannya adalah skala ya. Nah, sekarang dari nomor 7 yang tadi kita udah baca, kita udah punya modal ini nih yang diketahui ya, dan yang ditanyakan. Kalau kita udah punya modal ini, kita akan gampang bagaimana cara menjawabnya ya. Jadi langsung aja kita jawab di sini ya. Jawab. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengingatkan tentang materi skala yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa kalian masih ingat? Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya. Nah, lihat di sini, skala. Skala itu adalah apa sih? Iya, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya. Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, penulisan skala itu nanti akan begini bentuknya ya. 1 banding angka ya, angka dari perbandingannya ya, bentuknya begini. Nanti angkanya kita nggak tahu nih berapa nih ya angka pembandingnya. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, kita tugasnya mencari si ini ya nih, angka si P-nya itu ya. Gimana Bu cara mencari skala? Nah, cara mencari skala kita bisa gunakan rumus skala ya. Rumus skala itu bisa pakai yang namanya segitiga ajaib ya. Dimana S-nya itu di sini, JS-nya di sini, dan JP-nya di atas ya. Lihat, skala itu satuannya harus cm nanti ya. Sedangkan JP harus satuannya harus cm juga. Dan JS satuannya bisa meter atau bisa juga kilometer ya. Nah, ini ya, satuannya masing-masing harus disesuaikan ya. Nah, lihat cara menggunakan rumus segitiga ajaibnya, masih ingat? Iya, kalau kita mau mencari S, berarti kita tutup S-nya ya. Kita mencari skala, berarti kita tutup huruf S-nya. Nanti akan terlihat JP sama JS ya. Maka untuk mencari skala itu adalah JP per JS ya. Kalau mencari JP, berarti kita tinggal tutup huruf JP-nya. Mencari JP. JP itu jarak pada peta ya. Nah, kalau mencari jarak pada peta berarti nanti kita harus, nah ada JS, ada S dan JS. Berarti tinggal kita kalikan ya, karena dia bersebelahan ya. Maka untuk mencari JP atau jarak pada peta yaitu skala kalikan dengan jarak sebenarnya atau S kali JS ya. Kalau kita mencari JS atau jarak sebenarnya, berarti kita tinggal tutup huruf JS-nya ya. Nanti akan terlihat huruf JP sama huruf S. Nah, berarti untuk mencari JS itu sama dengan JP per S ya, karena dia kan atas bawah nih ya. Maka JP per S ya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, yang nomor 7. Tadi di nomor 7 kita mencari apa? Iya, kita mencari skala ya. Berarti dari ketiga rumus ini kita akan gunakan rumus yang mana ya? Coba, yang mana rumusnya? Benar, kita akan pakai rumus yang ini karena kita akan mencari skalanya ya. Berarti kita akan gunakan rumus S sama dengan JP per JS ya. Kita tuliskan lagi rumus ini ke catatan kita ya. Kita akan hitung. Coba kita tulis tadi rumus skala apa? S ya, sebagai skala sama dengan JP ya. JP per JS. Pintar. Nah, sekarang tinggal kita cari S-nya ya.
S sama dengan, tadi JP-nya berapa, Nak? Iya, JP-nya itu 6 ya. Tinggal kita tuliskan aja di sini 6 per JS-nya tadi berapa? Ayo. Iya, 120 km. Tinggal kita tulis di sini 120 km. Nah, kita jangan lupa tadi satuannya Ibu lupa ya. 6 cm per kilometer. Nah, jangan lupa satuannya ya, ditulis juga. Nah, sekarang lihat S sama dengan di sini 6 cm per 120 km. Nah, kalau per ini artinya 6 dibagi ya, per itu kan dibagi ya, Nak ya. Berarti 6 dibagi 120 km. Nah, S ya atau skala itu nggak ada yang namanya bentuk desimal ya, Nak. Jadi kita harus menggunakan cara penyederhanaan pecahan biar tidak berubah jadi bilangan desimal ya. Jadi kita tidak boleh nih langsung 6 bagi 120. Kan 6-nya lebih kecil dari 120. Nanti kalau kita langsung bagi, hasilnya akan jadi bilangan desimal. Nah, skala itu bentuknya perbandingan ya, bukan bilangan desimal. Jadi kita nggak boleh langsung membagi. Tapi kita akan menyederhanakan ya, bilangan penyebut, bilangan pembilang, serta bilangan penyebutnya. Kita akan sederhanakan satu persatu ya. Nah, cara menyederhanakannya gimana, Bu? Kita bisa gunakan yang namanya FEB-nya ya. Nah, biar angka 6-nya ini menjadi angka 1 ya. Ingat skala itu kan bentuknya itu nanti penulisan 1 banding P ya. P itu adalah bilangan yang harus kita cari ya. Berarti si 6-nya ini nanti harus dijadikan 1 nih. Nah, 6 dijadikan 1, 6 biar jadi 1 harus dibagi apa dikali? Iya, si 6-nya ini harus kita bagi ya. Kita bagi berapa biar jadi 1? Iya, kita bagi lagi menjadi 6. Berarti 6 ini harus kita bagi dengan 6. Ya, kalau yang atasnya dibagi sama 6, yang bawahnya juga harus dibagi 6 ya. Kenapa sih, Bu? Kok harus dibagi sama 6? Karena yang atas kita mau jadikan dia sebagai 1 ya. Karena penulisan skala itu harus seperti ini. 1 banding bilangan sesuatu bilangan ya. P itu kita nggak tahu bilangannya apa. Kita akan mencari si P-nya ini. Jadi harus selalu 1 banding P ya. Jadi kita 6-nya ini harus dibagi sama apa biar jadi 1 ya kan? Biar jadi 1 dia harus dibagi sama 6. Kenapa Bu dibagi 6? Karena 6 bagi 6 berapa? Iya, 6 bagi 6 1 ya kan? Makanya kita bagi sama 6 ya. Nah, kalau atasnya bagi 6, bawahnya juga harus bagi 6. 6 bagi 6 tadi berapa? Iya, 1 ya kan? Per 120 bagi sama 6. Berapa 120 bagi 6? Coba kita hitung di sini ya. 120 dibagi sama 6. Ibu ngitungnya di sebelah kanannya ya, agak ke pinggir biar kita jelas nanti hasilnya ya. Kita lihat di sini, kita ambil 2 angka dulu. 2 angka terdepan. 2 angka terdepan itu apa berapa? Ya, 12 ya. 12 bagi 6 berapa? Ayo. Coba diingat lagi, perkalian 6 yang hasilnya 12. 6 kali berapa biar jadi 12? Iya, 6 kali 2. Berarti 12 bagi 6 itu 2 ya. Tadi 6 kali 2 berapa? 12. Oke, tinggal kita kurangin. 12 dikurangi 12 berapa? Ya, habis ya. Berarti tinggal turun angka sebelahnya tadi. Angka 0-nya turun. Nah, setelah angka 0 tidak ada lagi nih angka yang harus diturunkan. Berarti kita bisa langsung pindahkan dia ke atas ya. 0-nya ini. Nggak usah dibagi lagi sama 6. Kita pindahkan ke atas. Jadi 0-nya ke sini ya. Nah, berapa hasilnya ini? Iya, 20 ya. Jadi 120 dibagi sama 6 hasilnya 20 ya. Kita tulis di sini. Oke, 20. Nah, lihat. Sekarang berarti S-nya sama dengan 1 per 20. Tadi ini satuannya masih cm per km ya. Kilometer ya. Nah, S-nya udah ketemu nih. 1 cm per 20 kilometer. Apakah sudah selesai, Nak, kalau udah ketemu begini?
Belum selesai ya. Ingat, skala atau S itu satuannya harus dalam bentuk sentimeter ya. Sedangkan di sini si JP-nya masih bentuk satuannya kilometer. Jadi ini yang kilometer ini kita akan rubah dulu jadi sentimeter ya. Berarti di sini S sama dengan 1 sentimeter per 20 km kita rubah ke sentimeter. Gimana Bu caranya? Kita pakai lagi si tangga satuan jarak ya. Kita pakai lagi si tangga ajaib ini ya. Dari kilometer nih ya, dari kilometer mau kita rubah ke sentimeter. Nah, berarti kita kan harus turun tangga nih. Nggak mungkin dong kita naik tangga kan dari kilometer ke sentimeter ya. Kita turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus turun tangga sebanyak 5 kali ya. Nah, lihat di sini tiap turun 1 tangga itu dikali sama 10. Kalau turunnya 5 tangga berarti dikali berapa? Iya, nolnya harus ada 5 ya. Kalau turun 1 tangga kan 10 ya, atau nolnya 1 nih. Nah, kalau turun 5 tangga kita tinggal tambahin aja nolnya 5 ya. Nah, berarti harus ada 5 nih, ya kan? Lihat, udah berapa nih nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kalau nolnya 5, berarti jadi berapa? Nah, kita tinggal hitung aja ketiga angka nol dari belakang, terus kita kasih titik, ya kan? Nah, jadi berapa tuh? Ya, 100.000. Jadi nanti kita akan kalikan dengan 100.000, ya kan? Kita balik lagi ke tadi ya. 20 km ini kita rubah ke sentimeter. Nah, cara merubahnya berarti 20 kita kalikan dengan 100.000 ya. Kenapa Bu dikalikan dengan 100.000? Karena tadi dari kilometer untuk berubah menjadi sentimeter, kita harus kalikan dengan 100.000 karena dia turun tangga sebanyak 5 kali ya. Nah, berarti S sama dengan, kita tulis lagi di sini S-nya ya, 1 cm per, nah, 20 dikali sama 100.000. Banyak banget ya. Gimana Bu cara ngitungnya? Nah, biar kalian cepet ngitungnya gini ya. 2 kali 1 berapa? Iya, 2 kali 1 2 dong Bu. Pinter. 2 ya. Nah, nolnya tadi kita nggak bawa ya. Kita masih simpen nolnya. Sekarang kita tuliskan semua nol yang kita simpen tadi di bawah ya. Berapa nol yang kita simpen tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus tuliskan 0 sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wah, berapa nih Bu? Gimana cara ngebacanya? Cara ngebacanya, kita baca 0, 3 angka 0 dari belakang, lalu kita kasih titik di depannya ya. 1, 2, 3, kita kasih titik. 1, 2, 3, kasih titik lagi di depannya. Nah, tadi apa satuannya? Udah berubah ya. Sekarang satuannya jadi sentimeter, bukan lagi kilometer. Kan kita sudah kalikan dengan 100.000 ya. Maka S sama dengan 1 cm per 2 juta sentimeter ya. Nah, ingat skala atau S itu bentuknya dalam perbandingan ya. Jadi bukan dalam bentuk pecahan. Jadi kita ubah dulu ke bentuk perbandingan. Gimana Bu cara mengubah ke bentuk perbandingan? Maka caranya gini. S sama dengan 1 cm. Nah, pernya ini berubah menjadi bagi ya. Bagi. Nah, dalam skala ini bagi ini dibacanya banding gitu kan. 1 banding. Nah, yang 2000-nya kita tulis 2000 lagi 2 juta ya. 2 juta. Nah, gini deh ya kan. Maka skalanya adalah 1 banding 2 juta ya. Nah, sekarang ini isinya. Coba kalian tuliskan kayak gini. Ibu pengen tahu, ngerti nggak sih kalian? Ya. Nah, terus kalau kalian sudah tahu nih jawabannya, kira-kira dari nomor 7, jawaban yang tepatnya yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya, kalian coba pikirkan mana jawaban yang paling tepatnya ya.
Nah, jadi tugas kalian hari ini untuk pelajaran matematika yaitu kalian tugasnya ada di buku ESPS Matematika ya, di halaman 76 dan juga halaman 77 ya. Bagian latihan ulangan bab 3 ya. Kalian bisa kerjakan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga nomor 7 ya. Kalian bisa kerjakan yang nomor 1 sampai 5 bisa langsung di buku paket ya, bisa langsung diisi. Nah, sedangkan untuk yang nomor 7 Ibu minta kirimkan juga cara pengerjaannya ya. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari pelajaran matematika hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang video ini ya. Kalau misalkan, Bu, aku belum paham juga. Nah, kalian bisa nanti tanyakan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan coba untuk melakukan video call dengan kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.